Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Second Session Closing pemirsa, dan kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif kami di 021 di 8063 di 5979 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Ataupun Anda juga bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung mengenai posisi saham Anda saat ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi, jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Sudah bergabung bersama kami melalui line telepon, ada Bapak Chris Aprilioni, merupakan Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Kita akan langsung sapa saja. Pak Chris, apa kabar Pak? Ya, baik Mas David. Terima kasih Pak Chris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Chris, penutupan sesi kedua level 5.100-an kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Padahal tadi juga sempat menyentuh ke level 5.135.078 Pak Chris. Apakah memang 5.100 ini belum merupakan support yang kuat bagi indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat memang pergerakan indeks dalam beberapa minggu belakangan naik cukup signifikan ya. Kemarin sempat dalam 8 hari naik terus-menerus. Jadi memang kemungkinan ketika koreksi pada hari ini di area 5.100 ini masih cukup tidak terlalu dalam ya kalau kita bilang. Dan supportnya IHSG itu sebenarnya terdekat itu berada di area 5069 sebenarnya. Jadi pada area sekarang ini memang masih masuk ke dalam area range wajar koreksi untuk IHSG. Baik, koreksi yang masih wajar sampai sejauh ini untuk indeks harga saham gabungan dengan level support ada di 5.069. Nah, kalau kita lihat juga dari pergerakan beberapa saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, Pak Chris, dari konsumer HMSP dan Gudang Garam hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam di atas 5%. Dari beberapa informasi yang berkembang ini pengusulan kenaikan cukai di tahun mendatang tampaknya ramai lagi nih Pak Chris. Apakah ini juga menjadi pemberat bagi Gudang Garam dan HMSP di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat memang pengusulan kenaikan cukai rokok itu berpengaruh ya pada pergerakan harga saham rokok hari ini. Tetapi kalau kita lihat memang kenaikan itu masih belum pasti, belum ada hasil yang pasti bahwa tahun depan di tahun 2021 cukai akan naik. Yeah. Nah, yang penting adalah kemungkinan besar penurunan pada hari ini itu akibat dari selesainya penundaan pembayaran cukai rokok yang pada awal tahun diberikan oleh pemerintah ketika masa pandemi gitu. Jadi menurut saya penurunan ini akan lebih lebih berdampak dari selesainya penundaan pembayaran cukai rokok tersebut. Baik, apakah untuk masing-masing saham HMSP dan Gudang Garam ini sudah hampir menyentuh ke level supportnya atau sudah Pak Chris? Ya, kalau saya lihat memang kedua saham ini sudah dekat ya di area supportnya mereka. Itu Gudang Garam di area 39.800, HMSP berada pada area 1.400, itu area-area supportnya mereka. Rekomendasi Anda Pak Chris dengan koreksi dalam yang terjadi di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat koreksi hari ini volumenya cukup besar dan dibandingkan dengan hari-hari kemarin, tetapi tidak turun sampai ke batas auto rejection bawah. Jadi menurut saya masih cukup bagus, bayaran masih banyak yang membeli di area bawah sini, dan kebetulan area sahamnya juga dekat area support, jadi boleh di buy on support. Di posisi penutupan sesi kedua hari ini, Pak Chris? Ya, kalau saya lihat tidak terlalu jauh ya dengan area supportnya, jadi di area current price sudah boleh melakukan cicil beli. Ya, yang sudah ambil posisi direkomendasikan averaging down tidak Pak? Kalau posisinya terlalu jauh ya misalnya di atas 42.000 untuk Gudang Garam atau 1.500 untuk HMSP, saya sarankan untuk di area-area sekarang ini area yang baik untuk dilakukan averaging down. Baik. Dari Gudang Garam dan HMSP, kita beralih ke sektor lainnya. Masih menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan Pak Chris. Dari perbankan Pak, rata-rata perbankan big cap hari ini juga mengalami pelemahan yang cukup dalam Pak Chris. Meskipun untuk BMRI melemah di 0,88%, BBCA di 1,61%, BBRI minus di 0,91%. Rilis kinerja di kuartal ketiga di 2020 akan menjadi fokus juga. Biasanya perbankan merupakan salah satu sektor yang paling duluan, Pak Chris. Ya,
Ya, memang di kuartal ketiga ini kita melihat ekonomi belum pulih secara penuh ya. Jadi penurunan pada laba perbankan hanya mengakibatkan pesimisme terhadap indeks harga saham, karena harga saham IHSG sendiri di drive oleh saham-saham perbankan kebanyakan. Jadi ini juga yang mengakibatkan beberapa saham perbankan hari ini mengalami koreksi. Tetapi kalau kita lihat koreksinya juga cenderung masih kecil ya, tidak sampai di atas 2% gitu. Baik, Anda rekomendasinya untuk perbankan big cap ini, Pak Kris? Untuk perbankan big cap, karena laporan keuangannya masih belum keluar dan kita juga melihat kondisi ekonomi masih belum sepenuhnya pulih di kuartal ketiga. Jadi saran saya lebih baik kita tunggu hasil dari laporan keuangannya, kita pilih perusahaan-perusahaan yang mungkin ada kinerja yang turun, tetapi kita lihat dulu penurunannya seperti apa, sedalam apa. Oke, dicermati laporan kinerja kuartal ketiga walaupun turun, kemudian kita akan coba lihat lebih detail lagi sedalam apa penurunan, kemudian seberapa kuat untuk bangkit kembali, mengingat perbankan big cap rata-rata dimiliki oleh BUMN, kemudian juga stimulus banyak diberikan. Begitu Pak Kris? Betul. Baik, dari perbankan kita beralih ke sektor lainnya. Astra International hari ini juga ditutup menguat Pak, 3,50%, menguat di 5.175 Pak Kris. Ini juga menarik, level 5.000-an kembali diduduki oleh Astra International dari sentimen yang berkembang, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak untuk DP 0% untuk kendaraan bermotor berbasis lingkungan begitu. Tapi dari sisi penjualan ini cenderung mengalami peningkatan Pak. Kemudian asing sudah masuk kepada Astra International cukup gencar, terutama pada akhir pekan kemarin pada perdagangan Jumat, porsi asing masuk kepada Astra juga cukup banyak. Apa sebenarnya yang menarik dari Astra International, Pak Kris? Apakah memang dari sisi valuasi posisinya saat ini cukup dalam level diskon, Pak Kris? Ya, kalau kita lihat Astra dalam 10 tahun terakhir selalu berfluktuatif antara area 5.000 hingga area 8.000-an. Jadi memang ketika Astra sekarang ini justru kemarin sempat di bawah 5.000, angka yang cukup menarik ya untuk kita mengkoleksi saham Astra untuk mungkin ditradingkan sampai ke area 8.000 nanti baru kita lepas. Jadi memang saat sekarang ini ya menarik sekali sebenarnya untuk kita mengkoleksi saham Astra. Dari sisi valuasi, bagaimana? Dari sisi valuasi kalau kita lihat juga secara PBV juga tidak terlalu jauh ya, dengan price book value-nya hanya di sekitaran 3.800, berarti Astra hanya dijual sekitar 1,3 atau 1,4 kali dari book value ya. Jadi ini juga menarik, dan kalau kita lihat dari sisi penjualan penjualan kendaraan mereka kembali mengalami peningkatan ya dari bulan ke bulan. Dan ini juga membuat indikasi bahwa ya kinerjanya kemungkinan besar nanti kuartal ketiga ini akan lebih baik daripada kuartal kedua gitu. Tetapi mungkin masih akan lebih rendah dibandingkan kuartal 3 tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi perbaikan, ini merupakan hal yang cukup baik untuk saham Astra. Rekomendasinya Pak Kris untuk Astra International? Astra sekarang karena mulai masuk ke dalam fase uptrend dan tidak terlalu jauh ya, jadi boleh masuk ya dengan area support di area 4.950 sekarang ini. Iya. Kemudian dengan target price? Dengan target price-nya di area 5.475. 5.475. Posisi hari ini masih di 5.175. Ketika pembukaan sesi pertama untuk perdagangan esok hari, masih direkomendasikan masuk tidak Pak? Ya, maksimal buy di area 5.200 ya kalau memang masih belum punya posisi. Baik, ada Astra International, kemudian juga perbankan big cap tadi, kemudian juga MSP dan Gudang Garam, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Sudah banyak pertanyaan masuk Pak Kris, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan kita juga masih menunggu partisipasi lainnya di telepon interaktif di IDX Session Closing untuk kali ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.